Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Dira. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kemuhammadiyahan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Nah, organisasi ini juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, pendiri dari organisasi ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum. Nah, untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang Muhammadiyah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandang bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raija Putra Kostama. Di sini saya akan meneruskan materi dari Dwi M. Dira yang menjelaskan tentang misi Muhammadiyah. 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasnya. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Lihat tahfiz keputusan musyawarah wilayah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005 di kota Sawah Lunto. Dan yang selanjutnya, latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran, surat Al-Imran 104 dan surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagai umat Islam Indonesia sebagai untuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme, sehingga dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taklid, bid'ah, dan khurafat, sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia. Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencarikan solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru muda Islam yang berpikir modern.
kesejahteraan umat Islam akan tetap berada di bawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melengkupi umat Islam Indonesia. Maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritasnya beragama Islam. Proyek kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dan modernisasi bangsa Eropa. Selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda Eropa. Eropa tidak hanya membonceng gerejawan dan para penginjil untuk menyampaikan ajaran Yesus, untuk menyapa umat manusia di seluruh dunia untuk mengikuti ajaran Yesus, tetapi juga membawa angin modernisasi yang sedang melanda Eropa. Modernisasi yang terhembus melalui model pendidikan Barat Belanda di Indonesia mengusung paham-paham yang melahirkan modernisasi Eropa seperti sekularisme, individualisme, liberalisme, dan rasionalisme. Jika penetrasi itu tidak dihentikan, maka akan terlahir generasi baru Islam yang rasionalisasi tetapi liberal dan sekuler. Terima kasih, segitu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ke-1, faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri umat Islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, takdid, dan bid'ah masih menyelubangai kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton, di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke-20 itu, tetapi merupakan warisan yang jauh pada masa terdirinya proses Islamisasi beberapa abad sebelumnya. Seperti diketahui, proses Islamisasi di Indonesia sangat pengaruh oleh dua hal, yaitu tawasuk dan tarekat dan ma'jab fikih. Dalam proses tersebut, para pedagang dan kaum sipi memegang peranan yang sangat penting. Melalui mereka lah Islam dapat menjangkau daerah-daerah hampir di semua Nusantara. Kedua, faktor eksternal. Faktor lain melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dan sistem pendidikan kolonial serta usaha kerah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra ataupun yang diserahkan kepada misi engending Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintahan Belanda. Pendidikan demikian pada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota. Sejak dari pendidikan dasar sampai atas, yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Adanya lembaga pendidikan kolonial, terdapatlah dua macam pendidikan di awal abad ke-20, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulumnya. Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama Islam dalam sekolah-sekolah kolonial. Dan dalam artian ini, orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler. Di samping sebagai penyebar kebudayaan barat, dengan corak pendidikan yang demikian, pemerintah kolonial tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang terdidik, tetapi juga berkebudayaan barat. Dengan corak pendidikan yang demikian,
pemerintah tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang cerdik, tetapi juga berkebudayaan barat. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asisiasi yang pada hakikatnya tidak lain dari usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia ke dalam orbit kebudayaan barat. Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intelektual yang biasanya memuja barat dan mewujudkan tradisi nenek moyang serta kurang menghargai Islam, agama yang dianutnya. Hal ini agaknya wajar karena mereka lebih dikenakan dengan ilmu-ilmu kebudayaan barat yang sekuler, membimbingnya dengan pendidikan agama, konsumsi moral dan jiwanya. Sikap umat yang demikian takannya yang dimaksud sebagai ancaman dan tantangan bagi Islam di awal abad ke-20. Terima kasih, mungkin dari saya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujan Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria sebagai berikut. 1. Mengandung hal-hal yang pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. 2. Bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak hasanah untuk membantu keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Yang ketiga, aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntunan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Yang kelima, ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. 6. Rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesolihan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, taisir, yakni panduan mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.